Surah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM yang saya muliakan, jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh ini kita masih keadaan sehat walafiat, masih bisa melaksanakan acara kita, agenda kita rutin, baik pribadi maupun agenda berjamaah. Salam dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk mengamalkan Al-Qur'an secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi dalam ibadah kita Islam, dalam masalah ini juga Islam, termasuk masalah muamalah, termasuk juga dalam perkara harta, baik cara mencarinya maupun ketika mendapatkannya ataupun saat setelah meninggalkannya. Islam mengatur semua itu secara detail, termasuk dalam perkara ini pembagian waris. Saya berharap jemaah sekalian selalu membawa fotokopi ini kalau pengajian waris ya. Jadi kita bisa lebih efektif. Makanya kalau rasa-rasanya akan lupa, bagus juga dipoto ya. Dipoto di HP, nanti suatu saat kita lupa bisa dibuka itu. Yang tidak bawa akan sulit memahaminya kalau cuman ngaji kuping. Ya, sekarang ngaji mesti ditingkatkan, bahkan sekarang sudah pakai rekaman. Baik jemaah sekalian, kita lanjut kajian kita tentang pembagian waris pada ayat 11 yang sudah kita bahas bulan lalu. Poin pertamanya, ayatnya panjang ya. Kita review sebentar. Jadi dalam istilah waris ada beberapa istilah. Yang pertama zawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah dipastikan oleh Al-Quran, setengah, sepertiga, kemudian seperempat, seperenam, kemudian seperdelapan, dan juga 2/3. Ini bisa jadi zawil furud karena hubungan kekerabatan, itu namanya nasab ya, anak, ayah, ayah anak dan seterusnya. Atau zawil furud sababiyah, sebab pernikahan, yaitu suami atau istri, atau anak bawaan suami atau anak bawaan istri. Jadi mereka tidak akan keluar dari pembagian ini, setengah sampai setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Itu dipahami dulu ya. Zawil furud itu adalah ahli waris yang jatahnya sudah dipastikan. Kemudian yang kedua asobah, yaitu ahli waris yang jatahnya tidak dipastikan, tergantung berapa besar sisa. Nanti zawil furud terbagi 2, asobah juga terbagi beberapa, terbagi 3. Yang jelas kalau bagian sudah ditetapkan itu 2 sebabnya. Pertama hubungan nasab, hubungan darah. Yang kedua hubungan perkawinan. Nah, jadi kalau ada hubungan perkawinan itu nggak ada yang asobah Pak. Tiba-tiba nanti suami meninggal, istri semua ngambil jadi asobah, nggak ada. Sekarang banyak terjadi ya, istri jadi asobah itu karena nggak paham faraid. Akhirnya jatah waris buat orang tua, buat ayah almarhum dikudeta oleh orang luar. Sekarang udah musim kudeta ini. Kemudian kita masuk ke ayat 11
Yang pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, usikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah telah berwasiat bagian anak-anak kalian dalam perkara waris, anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Disebut enggak jatahnya? Disebut enggak setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperenamnya, seperdelapannya, 2/3-nya? Disebut? Tidak. Berarti anak laki dan anak perempuan kedua-duanya asobah. Maka diagramnya bisa kita tulis seperti ini. Yang meninggal almarhum ayah atau ibu, ahli warisnya anak laki anak perempuan. Enggak disebut berapa bagian, berapanya, setengahnya, sepertiganya. Tapi disebutkan anak laki-laki 2, perempuan 1. Mislu hazil unsayain, 1 laki-laki berbanding 2 anak perempuan. Berarti anak laki 2, 1 perempuan. Nah, kita ambil contoh kasus pada pertemuan yang lalu. Ini ayah yang meninggal, maka ahli warisnya anak laki-laki anak perempuan plus ini ibu. Ibu ini siapa? Istrinya ayah. Nah, maka terbagilah anak laki anak perempuan asobah. Sedangkan ibu jatahnya disebutkan. Berarti ibu siapa? Zawil furud. Disebutkan dalam ayat 12, istri itu 1/8 kalau suami yang meninggal punya anak, maka istri 1/8. Nah, kita tinggal melaksanakan matematikanya saja. Kalau begini, 1/8 istri, berarti anak laki anak perempuan sisanya, berapa sisanya? 7/8. Nah, jadi sisa 7/8. Maka anak laki anak perempuan berbagi dalam 7/8 dengan perbandingan laki 2, perempuan 1. Kita ambil kasus anak lakinya 1, anak perempuan 3. Berarti 1 anak laki, 3 anak perempuan. 1 anak laki berarti 2/5 dari 7. Dari mana 2/5? Kita lihat di sini. Anak laki 2 bagian kan? Berarti 1 anak laki-laki, 2 bagian, berarti 1 kali 2, 2. 3 anak perempuan 1 kali laki-laki, jadi 3 kali 1, 3. Nah, jumlah dari totalitas asobah ini itulah kita jadikan penyebutnya, yaitu 5. 2 tambah 3, 5. Berarti laki-lakinya 2/5, 3 anak perempuan 3/5. Maka menghasilkan angka 1 anak laki-laki jatahnya 2/5 dari asobah, bukan dari keseluruhan, dari sisa. Berarti laki-laki 1 orang mendapat 2/5 dari 7/8. Kalau sudah begitu tinggal matematikanya saja ya, tidak usah kita hitung Pak. Kayak zaman dulu cukup urusan kalkulator, mesin hitung. Kemudian 3 anak perempuan, yang kedua ini 3 anak perempuan, ya. Berarti 3/5. Ini 3/5 kali 7/8. Nah, ini 3 orang. Berarti kalau 1 orang 3 bagi 3, 1/5 dari 30. Selesai urusannya. Kalau mau dibalik, yang meninggal ini kalau meninggal ayah, kalau meninggal ibu gimana? Sama rumusnya. Kalau yang meninggalnya ibu ya, jadi kita ambil contoh kedua, ibu. Ahli waris sama, anak laki-laki, anak perempuan. Sini berapa? Siapa berarti? Suami. Nah, yang disebutkan zawil furud adalah jatah suami, anak tidak disebut, berarti anak ini asobah. Suami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 12, kalau almarhum meninggal punya anak, baik itu anak laki-laki saja atau anak perempuan saja atau anak laki dan perempuan, maka jatah suami adalah berapa? 1/4. 1/4.
Sedangkan anak laki dan anak perempuan kedua-duanya asobah dengan perbandingan laki 2, perempuan 1. Sekarang dapat jatah suami 1/4. Asobahnya berapa? 3/4, ya enggak? Dari mana dapat 3/4? 1 kurang 1/4. 4/4 kurang 1/4. Maka kita ambil contoh yang sama ya, anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Berarti 1, atau kita balik, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Bagaimana pembagiannya? Anak laki-laki 3 orang, 3 kali 2 berarti 6. Anak perempuan 1, 1 kali 1 1. 6 tambah 1 berapa? 7. Berarti anak laki-laki 3 orang mendapat 6/7 dari 3/4, bukan dari keseluruhan. Anak perempuan mendapat 1/7 dari 3/4. Ini selesai nih. Jadi kalau 1 orang anak laki berapa? Berapa? Kan kalau 3 orang 6/7. Kalau 1 orang 2/7 dari 3/4. Nah, cara penyelesaiannya sama kayak gini. Apa saya tulis? Tulis ya. Jadi 1 anak laki-laki mendapat 6/7. Dari berapa? Dari 3/4. Kalau 3 ini ya. Kalau 3 orang dapat 6/7, berarti 1 orang berapa? 6 bagi 3, 2/7 dari 3/4. Kalau ada papan tulis yang lebih besar, mungkin bisa digeser ke sini sambil saya. Berarti 1 anak perempuan berapa? 1/7 dari berapa? 3/4, bukan dari keseluruhan. Ini baru kasus yang pertama ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain. Allah berwasiat untuk anak-anak kalian, anak laki-laki ya, dibanding anak perempuan 2/1. Anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Seandainya ahli warisnya 2 orang anak perempuan, anak laki-laki enggak ada, maka mereka 2 orang atau lebih ya, maka mereka berbagi dalam 2/3. Jadi kita ambil sama yang meninggal ayah atau ibu. Ahli warisnya 2 anak perempuan. Di sini kita bikin tanda tanya, bisa kalau ayah meninggal berarti istri, kalau ibu meninggal berarti ini suami, atau ada tandanya lain untuk ahli waris yang lain. Maka dia disebutkan bagiannya 2/3. Ketika disebutkan bagian 2/3, saya tanya, tolong jawab. Ahli waris 2 anak perempuan ini zawil furud apa asobah? Ayo, tolong jawab. Terlanjut ya. Itu taruh di samping ini aja biar bisa dilihat yang di papan tulis. Jadi yang kedua, ini kalau gede bisa agak gede tulisannya. Yang meninggal sama ayah atau ibu? Ahli warisnya 2 atau lebih LBH, lebih anak perempuan. Ini ahli waris yang lain. Maka disebutkan bagian mereka 2/3. Kalau disebut 2/3,
Berarti mereka masuk sini ya, zawil furud, bukan asobah. Ini yang kedua. Kalau kasusnya kita ambil misalnya yang meninggal ayah, ini ayah terus ini yang meninggal ini. Karena kalau ibu yang meninggal, ayah kawin lagi. Ahli waris 2 atau lebih anak perempuan. Ini ahli waris yang lain kalau ada ya. Maka dia dapat 2/3. Oh ya, di sini siapa? Istri. Istri berapa kalau yang meninggal punya anak? Berapa istri? 1/8. Ini 12. Nah, beginilah pembagiannya. Dijumlahkan nanti ya. 2/3 tambah 1/8. Berarti ada sisa nanti. Sisanya ini untuk ahli waris yang lain ini. Apakah dia sebagai asobah atau dia zawil furud, tergantung posisinya itu. Kalau istri yang meninggal sama. Kalau ini ibu, berarti di sini suami 1/4. Angka 1/8 itu kita dapatkan di ayat 12. Sekarang yang ketiga, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau ahli warisnya 1 orang anak perempuan. Kalau ini kan 2 atau lebih ya, 2 atau 3 atau 4. Kalau ini 1 orang gimana? Maka dia mendapat setengah. Sama yang meninggal ayah atau ibu. Ayah atau ibu, maka ahli waris 1 anak perempuan. Ini ahli waris yang lain. Kalau ada, maka dia mendapat setengah. Saya tanya, ketika setengah ini posisinya sebagai asobah atau zawil furud? Kan disebut setengah. Berarti zawil furud. Tuh. Boleh ambil kasus yang meninggal ibu sekarang. Sini ibu. Berarti ahli warisnya 1 anak perempuan. Ini berarti suami. Ini yang lainnya kalau ada. Maka 1 anak perempuan mendapat setengah, suami mendapat berapa? 1/4. Berapa sisa harta di sini? 1/4. Nah, ini kalau yang meninggal orang tua. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Kalau yang meninggal anak, orang tua tentu dapat warisan dari anak. Kadang-kadang orang sudah bersuami istri, meninggal suaminya, istrinya tidak bagi kepada ayah suami yang masih hidup, tidak bagi kepada ayah ibu suami yang masih hidup. Ini perampokan ya. Istilah lainnya kudeta harta waris. Sekarang lagi musim kudeta nih Pak. Ya, jangan sampai harta waris Anda dikudeta. Apalagi yang mengkudeta orang luar. Waduh, bahaya itu ya. Wali abawaihi, untuk ayah ibu. Abun ayah, abawaihi 2 orang tua, ayah ibu. Likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing 1/6. Mimma taroka in kana lahu walad, dari peninggalan kalau yang meninggal punya anak. Berarti yang meninggal anak dan dia punya anak. Kita contohkan, boleh yang meninggal itu anak laki-laki atau anak perempuan. Ahli warisnya ayah, ibu. Dan ini punya anak. Berapa anaknya? Boleh anak laki-laki saja. Ya, anak laki-laki saja. Atau anak perempuan saja, terserahlah. Ya. Atau anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Maka berlaku sama. Ayah dan ibu tidak dibedakan. Ayah 1/6, ibu 1/6. Nah, anak berapa anak? Enggak disebut kan? Berarti anak apa? Kalau nggak disebut apa?
menghabiskan sisa harta, yaitu asobah. Nah sekarang jatah anak berapa asobahnya? Berapa asobah dari 1/6? Jadi 1 kurang 1/6 kurang 1/6 berapa? 4/6 atau 2/3. Nah, jadi asobahnya 4/6. Jadi anak ini berbagi dengan 4/6. Dengan perbandingan anak laki 2, anak perempuan 1. Ya, ini saya tanda kurungin aja biar. Nah, ini kita bikin nomor 4. Cara ngitungnya gampang ya. Nanti untuk yang asobah ini hitungannya. Kalau uangnya start gimana? Tinggal masukkan saja. Hasilnya nanti 2/3, uangnya 3 miliar, 2/3 kali 3 miliar, berarti 2 miliar. Besar Pak itu 2 miliar. 100 juta aja orang pada kepengen, 100 juta setiap daerah. Nah, tuh. Ini yang keempat. Yang kelima, untuk yang keempat ini boleh anaknya laki-laki saja atau anak perempuan saja. Kalau nanti di sini anak perempuan tinggal 1, laki-laki nggak ada, 1 anak perempuan. Berapa jatah dia? Bukan asobah. Berapa? Nih, nanti sini masuk. Kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki saja, maka dia asobah. Semuanya untuk anak laki, berarti 4/6 ini untuk anak laki ini. Ya. Nah, sekarang yang kelima, masih yang meninggal anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Wa fa illam yakul lahu walad wa warisu abawahu fali ummi sulus. Kalau anak yang meninggal itu tidak punya anak, ahli warisnya ayah ibu doang, tak ada yang lain. Ayah ibunya saja, tidak punya anak. Jadi yang meninggal bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Ahli warisnya hanya ayah atau ibu saja, maka disebut untuk ibunya 1/3. Ayah nggak disebut. Berapa jatah ayah? Ayah nggak disebut. Kalau nggak disebut apa? Asobah. Jadi kan asobah pertama kali anak, ya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki, cicit laki-laki. Kalau nggak ada garis ke bawah, naik ke atas. Ayah ada, anak laki-laki nggak ada, cucu nggak ada, maka ayahlah asobahnya. Cucu nggak ada, anak nggak ada, ayah nggak ada, adanya kakek, kakeklah asobahnya. Tapi kalau ada anak laki-laki, ayah jadi zawil furud. Kakek kalau nggak ada ayah dapat jadi zawil furud. Kalau ada cucu, begitupun ayah jadi zawil furud, bukan asobah. Kalau yang punya fotokopian, urutan asobah itu lihat di halaman terakhir. Ya, lihat di halaman terakhir yang kalau bisa nanti dipoto ya. Itu urutan asobah. Itu lihat di situ. Nah, berarti ayah asobah. Berapa asobahnya? Asobahnya berapa? 2/3 ya kan? Nah, berarti ayah 2/3. Nah, terakhir yang ke-6. Saya hematkan penulisnya biar nanti bisa lengkap semuanya. Kemudian yang ke-6, setelah ini terjawab. Fa in kana ikhwatun, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Kalau yang meninggal itu ada saudara, maka ibunya 1/6. Baik
1 orang, 2 orang, saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka ibunya 1/6. Beberapa saudara, bisa saudara laki-laki saja, 1 orang atau lebih, bisa perempuan saja 1 orang lebih, atau variasi laki perempuan, mau jumlah laki 2, 1 perempuan, atau sebaliknya, terserah, yang penting ada saudara. Maka skemanya yang meninggal anak laki-laki atau anak perempuan, ahli waris ayah, ibu, dan saudara. Mau saudara, kita tulis saudara SDR, berarti laki-laki. Kalau saudari, kalau saudara perempuan kita tulis saudari. Baik 1 saudara atau 1 saudari, atau variasi saudara-saudari masing-masing 1, atau 2 saudara, 3 saudari, terserah. Maka disebutkan jatah ibu 1/6. Ayah berapa? Enggak disebut. Saudara berapa? Enggak disebut Al-Quran. Berarti asobah ada berapa di situ? Hah? Hanya ayah ya. Saudara bukan asobah. Coba perhatikan diagram. Diagram tadi yang saya sebut, diagram asobah. Jadi diagram itu begini. Ini asobah. Ini almarhum meninggal dunia, maka ahli waris semuanya mendapatkan bagiannya setelah dibagi ke zawil furud, sisanya untuk asobah. Asobah yang pertama anak laki-laki. Kalau nggak ada, cucu laki-laki. Kalau nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada cicit, maka naik asobahnya ayah. Kalau nggak ada kakek. Nah, kalau nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada ayah, nggak ada kakek, maka asobahnya saudara laki-laki. Saudara aja, nanti perempuan kita bikin saudari ya. Saudara, kandung tapi ini bukan seayah, bukan seibu, tapi saya dan seibu. Kalau nggak ada, paman kandung. Kalau nggak ada, anak laki-laki, saudara laki-laki. Ini nomor 5, ini nomor 6, nomor 7. Turun dari sini dia. Nomor 8, nomor 8 sini aja. 8, anak laki-laki, paman kandung. 9 dan seterusnya. Nah, posisi anak laki-laki nutupin cucu. Berarti kalau ada anak, cucu nggak dapat. Ayah nutupin kakek. Kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Kalau nggak ada anak, cucu dapat. Kalau nggak ada ayah, kakek dapat. Tapi anak dan ayah tidak saling nutupin. Kondisi apapun, ayah dan anak laki-laki pasti dapat. Namun kita lihat diagram yang samping. Yang samping saudara, kalau ada yang garis lurus, ini namanya asal atau aslinya. Ini asli, al-aslu, asli. Sedangkan yang kanan kiri namanya al-far'u. Apa al-far'u? Cabang. Nah, cabang nggak akan dapat kalau ada asal. Kalau ada anak, maka saudara nggak dapat. Ada cucu, saudara nggak dapat. Ada ayah, saudara nggak dapat. Ada kakek. Berarti posisinya saudara atau saudari ketutup oleh ayah. Berarti ini nggak dapat, ini nggak dapat. Ayah asobah. Berapa asobah dari 1/6? Asobahnya 5/6. Nah, itulah pembagian waris. Pelaksanaannya setelah diselesaikan utang piutang dan wasiat almarhum, pakai harta almarhum, sisanya itulah yang jadi harta waris. Saya jelaskan bahwa semua keperluan terkait almarhum, jenazah dipotong dari harta almarhum, ya, baru sisanya itu untuk waris. Baik, ini ayat 11. Silakan kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Jazakallah khairan kasir Ustaz. Untuk memperjelas kajian kita di pagi hari ini, kita buka sesi tanya jawab. Jadi supaya jangan ada keraguan lagi ketika kita menghadapi pertanyaan atau mengalami sendiri terkait dengan masalah waris ini. Karena memang ini ada hukum syaraknya, ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut, bukan memutuskan menurut selera masing-masing, Ustaz. Ya. Baik, kepada jemaah sekalian. Dan satu lagi, kalau bisa tiap pengajian ini istri dan anak perempuan diajak. Bila perlu nanti kita bagi 2 skat, sebelah perempuan, sebelah laki-laki. Karena yang sering komplain perempuan. Ya, ini urgent, Pak. Kalau Bapak yang jelaskan kepada istri, nanti dituduh modus, ingin dapat banyak, ya kan? Kalau perempuanlah hadir, maka mereka akan langsung dengar dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Oh, ada 2, alhamdulillah. 3. Ini 4, 5 itu di situ. Oh, maju. Saya sarankan untuk pertanyaan yang paling dekat duluan, Pak. Nah, yang paling dekat di sini, Pak Sobari. Dan yang paling dekat kata Ustaz Afan ya, maju sini dulu. Nah, paling dekat dulu ya. Barokah, Pak. Kalau ngaji jangan jauh-jauh. Kalau ngaji harus dekat nih, Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Aja itu yang apa? Asobah yang al-faru itu kalau paman itu paman sekandung itu paman dari ayah apa ibu? Paman dari ayah. Maksud gini, paman sekandung itu saudara kandung ayah. Ya. Oke ya, itu aja. Makasih. Itu kan yang meninggal ayah. Kalau yang meninggal ibu berarti saudara ibu. Ya bisa jadi tergantung yang meninggal. Paman kandung itu tergantung yang meninggal. Kalau yang meninggal ayah berarti saudara kandung ayah. Kalau meninggal ibu saudara kandung ibu. Itu maksudnya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Tat. Ini contoh ya, Tat. Istri saya 1. Baru 1. Iya. Anak saya 2, laki dan perempuan, Tat. Iya. Yang saya tanyakan adalah tentang masalah harta yang dibagi, Tat. Andaikan saya meninggal, insya Allah. Saya itu punya harta warisan beberapa bidang tanah. Istri saya juga ada, dan setelah saya menikah kami juga membeli beberapa rumah gitu, Tat. Pada saat saya meninggal, apakah harta yang masuk dari istilah 1/8 kemudian 1 bagian 2 bagian, apakah dari total semuanya ataukah saya meninggal yang termasuk peninggalan yang saya punya dari orang tua saya itu termasuk yang saya waktu sudah menikah saya beli dengan istri saya, dan yang dibawa warisan oleh istri saya itu yang dibagi yang tadi 1/8 itu, apakah semuanya ditotal dulu atau memang sudah yang hanya milik saya dan berdua itu, Tat? Terima kasih. Yang dibagi hanya harta yang meninggal. Jadi harta itu dipisah. Harta suami, harta istri, harta istri. Jadi kalau suami menikah dengan istri, tentu semestinya sampai mati pun harta tetap terpisah, Pak. Kesalahan terbesar orang menggabungkan harta suami istri, itu kesalahan terbesar. Tidak boleh dalam Islam. Ya, istri punya harta, karena dalam Islam itu ada namanya qimah milkiyah, milik jelas pemiliknya. Kenapa harus jelas? Supaya jelas dalam membelanjakannya ataupun untuk beramal soleh dengan harta tersebut. Sekarang kalau harta kita nggak jelas, lalu kita berjual beli itu dengan harta tidak jelas. Bapak bersedekah kepada Masjid Al-Kausar berapa? 50 juta. Padahal di situ masih terkait harta istri. Itu bisa batil sedekahnya. Maka bukan digabung, malah dipisah. Dari sejak nikah dipisah harta itu.
Mana harta suami, mana harta istri, mana yang mereka raih ketika bersama, itu terbagi mana harta suami, mana istri. Kecuali kalau mereka bersama-sama dalam satu modal dan satu pekerjaan, suami istri itu, maka harta itu bergabung dengan pembagian 50-50. Yang harta bersama tadi tetap dibagi ya, yang 1/8, satu bagian dan Bukan dua dibagi, bagian. harta bersama dipisah, jadi harta tidak bersama. Sekarang masih hidup kan? Sekarang bisa lah itu. Tapi itu tetap dibagi yang tadi Pak, yang 1/8. Nanti dulu, Satu bagian itu dulu dan yang dua penting. bagian. Nanti dulu itu. Pisah dulu harta suami istri ketika masih hidup, sehingga nggak jadi masalah ketika meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, maka yang menjadi harta waris hanya harta yang meninggal. Sedangkan harta yang masih hidup tidak dibagi sedikit pun. Misalnya meninggal suami, maka harta istri adalah harta istri, tidak dibagi seperak pun, itu milik dia. Yang dibagi hanya harta suami. Dalam harta suami itu istri masih mendapat 1/8, baru sisanya buat anak-anak, asobah. Kesalahan terbesar adalah tidak memisahkan harta suami istri. Kesalahan terbesar semua keluarga itu. Apalagi manajemennya ketika nikah dianggap harta suami harta istri harta suami. Ini keliru. Karena dalam Islam kita beramal masing-masing. Bapak bersedekah, ya bapak. Istri bersedekah, istri. Pakai harta siapa? Ya pakai harta bapak kalau bapak. Istri pakai harta istri. Naik haji, umroh, biaya siapa? Nggak jelas semua. Kadang-kadang harga itu nggak jelas. Kenapa dipisah begitu? Karena ada kewajiban suami terhadap keluarganya, ada kewajiban istri kepada keluarganya. Nah, untuk kewajiban suami kepada keluarganya itu pakai harta suami, bukan harta istri. Tapi kalau hartanya nggak jelas, batil semua itu. Bapak ke kantor, istri datang pengemis, lalu dia sumbang, pakai harta siapa? Harta bersama. Nggak dikenal dalam Islam begitu. Ya harta istri lah. Sehingga suami juga bebas menggunakan hartanya itu setelah dia penuhi kewajibannya kepada istri terhadap harta. Misalnya seorang gajinya 10 juta, setiap bulan dia belanjakan pada istrinya 5 juta, dia bebas dengan 5 juta itu. Dia mau ngirim orang tuanya, dia ngirim saudaranya, ngirim anak yatim dari saudara yang meninggal, itu sudah amalnya sendiri. Ini gara-gara tidak dipisah, seorang suami tidak beramal lagi dia anggap memberi nafkah itu hanya kepada anak istri. Keliru besar. Nafkah itu tidak hanya kepada anak istri, nafkah kepada ibu kandungmu tiap bulan, kalau bisa tiap minggu. Jangan dilupakan. Kadang-kadang orang sudah menikah, ibunya nggak pernah dikirimin, nggak pernah sekalipun dia kirimin ibunya. Anak durhaka itu Pak. Ibu yang melahirkannya berdarah-darah membesarkannya. Tahu-tahu ketika dia dari merangkak, dari belajar jalan, belajar bicara, diasuh oleh ibunya. Setelah dia pintar, dia cerdas, nikah, semua penghasilnya untuk istri dan ibunya tak dapat apa-apa. Itu durhaka itu Pak. Durhaka itu. Sudah tua-tua jadi anak durhaka, padahal udah tua. Udah jenggotan, udah ubanan, durhaka pada ibunya. Ibunya masih hidup, dibiarkan, dia anggap apa? Enggak dosa dia, kenapa? Karena dia sudah selesai dengan menafkahi anak istri. Salah. Termasuk saudaramu yang susah, apalagi saudara perempuan, itu kewajiban kamu. Termasuk anak yatim dari saudaramu yang meninggal. Maka anak yatim itu kalau pamannya banyak, dia kaya raya. Karena setiap paman memberikan nafkah kepada dia. Jadi nggak ada lah misalnya anak yatim terbengkalai. Anak yatim itu menjadi kaya kalau pamannya banyak. Ya Pak. Nah, dari sekarang nih cepatlah dibagi sama istri, kita ikutin syariat Islam. Jadi istri nanti jelas dapat bagian warisnya. Dan jelas pula bahwa harta dia tidak akan terbagikan, utuh milik dia tidak akan dibagi ketika suami meninggal. Karena rumah siapa? Saham berapa sahamnya di rumah itu? Suami 60%, istri 40%. Ya udah, langsung bagilah situ. Di sini, jadi kalau meninggal rumah dijual, maka istri ambil 40%, dari 60% istri masih mendapat 1/8. Kan lumayan. Istri kalau nggak dipisah, coba bayangkan, dari rumah tersebut, dari 100% istri mendapat 1/8, kan rugi dia. Potong dulu 40% punya dia, 60% dia masih dapat 1/8.
Ini gara-gara begitu akhirnya yang terjadi apa? Anak lebih banyak dapat daripada istri. Kenapa? Langsung dibagi begitu. Suami meninggal, suami istri dapat 1/8, sisanya anak 7/8. Padahal belum diambil dulu hak istri di situ. Ambil dulu hak istri, sisanya itu baru bagi waris. Ini pas beli rumah dari saya ini Pak, gaji saya, berarti punya suami itu rumah. Ya kan? Jadi kepemilikan harus jelas. Bapak beliin mobil, nama istri BPKB-nya. Bapak beli rumah kata Bapak beberapa tadi ya. Nama siapa? Pemiliknya adalah nama yang tercantum di sertifikat. Saya udah dari dulu Pak, setiap saya memberi tausiah pernikahan, saya ini dibenci oleh para pengantin. Kenapa? Baru saja hari pertama nikah saya kasih tausiah, harta suami istri dipisah. Langsung yang baper bilang, ini Ustadz mau memisahkan kami baru nikah. Yang saya sebut pisahkan harta, bukan hubungan pernikahannya dipisah. Salah kaprah. Supaya jelas siapa yang ngasih, siapa yang nerima. Bapak tiap bulan gajian, ngasih istri. Jelas Bapak ngasih istri. Bapak pun ngasih ibumu, ngasih orang tua, ngasih saudara. Nah kalau seamplop semuanya ini kasih ke istri, aturlah begitu. Nanti Bapak sehari-hari mau beli bensin, minta ke istri. Selama 30 hari minta. Sekarang yang paling banyak ngasih istri apa antum? Antum juga ngasih sekali sebulan, dia ngasih tiap hari, banyaklah dia. Tapi mengklaim memberi nafkah istri, salah itu. Istrilah yang ngasih suami kan. Suami cuma ngasih sekali, istri ngasih berkali-kali. Jadi nggak jelas siapa yang memberi, nggak jelas siapa yang terima. Nah tapi kalau pemilikan itu jelas, maka jelaslah suami yang memberi, istri menerima. Maka uang bensin jangan diserahkan ke istri, ini untuk belanja dan untuk kamu. Sisanya Bapak mau beli bensin setiap hari ya pakai yang Bapak tidak kasih dari itu. Terpenjara kita Pak, tidak bisa beramal soleh gara-gara seluruh harta tiap bulan dipegang istri semuanya. Nggak bisa untuk bersedekah tiap Jumat, nggak bisa ngasih pondok pesantren, nggak bisa. Kenapa? Harta dipegang istri semua. Kalaupun ingin kita jadi peminta-minta kepada istri tiap hari, minta dong untuk apa? Sedekah Masjid Al-Kautsar, minta dong untuk apa? Penghafal Quran, minta dong, kita jadi peminta-minta tiap hari. Nggak ada wibawa itu suami itu. Selain memang melanggar aturan syariat. Tapi yang saya sampaikan ini dibenci oleh banyak orang termasuk pengantin baru. Gitu. Hanya saya nggak dipakai, yang tahu nggak pakai saya lagi untuk tausiah pernikahan. Jelas ya Pak Wid? Kalau menjelas nanti sambung pertanyaan di luar. Silakan lanjut Pak, belakang. Langsung dua orang Pak ya. Nanti kalau bulan depan ajak istri-istri ya. Pak Wid, bulan depan ajak istri-istri kata Ustadz. Yang punya istri, istri-istri. Yang istrinya satu ajak istri, yang lebih ajak istri-istri.